Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Nah, saya ini bersama dengan Pak Hamka ini. Jadi calon ketua Pak sudah terpilih nih kayaknya. Sudah terpilih ya Pak ya? Kira-kira insya Allah terpilih jadi ketua. Kami Rayon Unas ini. Jadi sudah ketua menggantikan Dr. Agus tadi ya kan. Oke. Nah, kita mau bicara soal korupsi nih. Tadi kan bagus sudah dibicarakan soal korupsi. Nah, ini mungkin ada estafet kepada pengurus yang baru. Nah, kira-kira kita mau ngobrol dengan Pak Hamka ya. Oke ya. Kami dalam memberantas kejahatan korupsi ini, kira-kira bagaimana konsepnya Pak Hamka? Ya, terima kasih. Saya sih berpikirnya sederhana karena saya orang sederhana ya. Segala sesuatu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita menentang sebuah tindak korupsi apapun bentuknya, itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Tapi semua peradaban dalam sejarah dunia itu mengatakan, mengajarkan, menuliskan bahwa kehancuran moral, etik karena korupsi, semua itu pasti hancur. Itu udah teori yang aksioma. Jadi kehadiran kita kepengurusan baru ini, insya Allah kita akan tetap komitmen. Semoga Allah beri kekuatan pada kita, petunjuk ya, untuk selalu memerangi apapun bentuk korupsi itu, terutama masalah korupsi keuangan yang sudah sangat akut ya, di semua level. Ini korupsi itu menjadi sebuah perilaku yang seolah-olah benar gitu loh bagi pelaku-pelakunya, dan kita sadar bahwa hanya kehancuran yang akan diterima oleh siapapun yang melakukan itu. Jadi saya kira tidak ada yang berbeda. Kepengurusan yang lama maupun insya Allah yang baru akan tetap komit untuk tetap memerangi korupsi dalam bentuk apapun, terutama korupsi dalam bentuk manipulasi, pencurian, perampokan, uang sehalus apapun itu kita harus perangi. Jadi transparansi adalah merupakan nilai yang harus kita bangun dari diri kita sendiri ya, nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab ya. Itu harus kita lakukan, karena kalau korupsi itu yang dirusak bukan 1-2 orang, tapi sebuah negara bangsa, sebuah peradaban. Begitu Bapak. Oke Pak, selain nanti untuk membersihkan dari kader-kader di kami, apakah juga ikut berperan dalam memberantas di luar kader HMI atau kami itu sendiri? Misalnya sekaitan dengan kasus PCR yang dilakukan oleh Luhut dan Thohir, Erick Thohir. Ya. Jadi menurut saya memang kita harus keras dengan tindak pidana korupsi kalau bangsa ini mau tetap ada di 2030, 2040, 2050 dan selanjutnya. Artinya kalau belajar dari peradaban, semua peradaban besar itu hancur karena korupsi, dan kita tidak mau itu, kan begitu. Nah, kalau isu yang menyangkut Pak Luhut, Bang Erik, saya kira itu kalau di Jepang mereka dengan budayanya itu pasti sudah mengundurkan diri gitu, karena budaya malunya di Jepang itu kuat gitu loh. Jadi bagi saya sih para penyelenggara ini, penyelenggara negara atau pemerintahan harusnya harus hati-hati dan berpihak kepada pemberantasan korupsi, benar-benar bukan basa-basi gitu. Walaupun katanya keuntungan tidak diambil kalau ada dividen kecil, itu bukan alasan. Artinya penyelenggara negara tidak boleh memperdagangkan pengaruhnya untuk memperoleh sesuatu. Begitu Bapak. Oke, kalau di Jepang itu kan bahkan sampai ke harakiri. Nah, kalau di Indonesia sebaiknya tuh contoh seperti itu sebaiknya apa yang dilakukan oleh Luhut dan Erick Thohir? Setidaknya ya, at least kalau para penyelenggara juga ikut sebagai regulator ya, terus juga eksekutor sekaligus, saya pikir trias politik kita nggak jalan gitu loh, karena trias politika itu ada mekanisme yang namanya check and balance ya. Mekanisme check balance ini antara eksekutif, legislatif dengan yudikatif itu saling mengontrol.
ya, sehingga demokrasi itu berjalan. Makanya saya kira tindak korupsi yang makin masif itu sejalan dengan kegagalan membangun konsolidasi demokrasi di Indonesia. Makanya kita sebagai pejuang yang berusaha untuk memberantas korupsi dari mulai diri kita sendiri, kita harus mengadakan sebuah gerakan kebudayaan, gerakan peradaban untuk memerangi ini sama-sama. Jadi secara kelompok maupun secara individu. Saya kira begitu Pak, nggak ada metode lain. Ya mungkin harus ditembak mati gitu, kayak di Cina salah satunya. Kalau memang sudah tidak di atas 1 miliar misalnya, itu kan merugikan banyak orang dan banyak generasi. Tembak mati aja. Iyalah, karena kalau enggak efek jerahnya nggak ada, percuma, nggak ada gunanya. Kalau saya sih mengusulkan kalau di angka 1 miliar ke atas itu hukum mati, betul-betul hukum mati. Karena kenapa? Bayi yang baru lahir saja sudah dirugikan. Bayi yang masih dikandung atau yang sudah haknya sudah dikebiri oleh para pelaku korupsi. Sangat jahat ini kebiadaban luar biasa. Saya kira gitu Bang. Oke, ada tambahan kira-kira mengenai korupsi yang dilakukan oleh Luhut, meskipun dia mengaku dua-duanya Erick Thohir maupun Luhut tidak mengambil keuntungan, apakah itu juga dikategorikan sebagai korupsi? Saya kira ini bukan persoalan ambil untung atau tidak. Ini nggak ada kaitannya dengan itu. Ya, beliau itu adalah penyelenggara negara. Penyelenggara itu kan regulator yang mengeluarkan peraturan dan undang-undang, membuat kebijakan. Lantas kalau dia juga sebagai eksekutor, artinya sebagai yang mengatur di lapangan juga, saya pikir ini sebuah kesalahan gitu. Karena regulator dengan eksekutor tidak boleh digabung dalam orang yang sama, gitu loh. Rusak tata kelola berbangsa ini, jadi rusak tata kelola pemerintahan bernegara, jadi rusak. Itu masalahnya. Nah, cukup menarik ngobrol-ngobrol tentang korupsi dengan Pak Hamka ini. Nah, memang selayaknya Luhut dan Erick Thohir itu ditembak mati, kira-kira gitu ya. Nanti kita sambung obrolan kita dengan Ketua kami Rayon Mas yang baru ini. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang di pinggir jalan, asongan, dan pedagang keliling. Dengan berbelanja kepada mereka, kita sudah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.